Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang semester 4, jurusan Teknik Mesin, prodi D3 Teknik Konversi Energi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kerja sistem pelemasan pada mesin. Sistem pelemasan mesin. Mesin pembakaran internal mengandung banyak bagian gesekan. Gesekan membuat mereka lelah dan menyebabkannya menjadi terlalu panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas, mobil menggunakan sistem pelemasan. Sistem ini menyalurkan pelumas ke seluruh bagian gesekan. Bagian yang paling penting diberi pelumas bertekanan, sedangkan bagian lainnya bergantung pada gravitasi dan aliran percikan. Kami akan memeriksa seluruh siklus pelemasan mesin. Isi mesin dengan oli motor. Oli dialirkan ke bak oli di sepanjang rute yang tersedia. Dalam hal ini terjadi melalui rongga penggerak waktu dan saluran khusus. Oli disimpan dalam wadah oli yang dilengkapi dengan tongkat celup. Pengambil oli dengan penyaring oli juga ditempatkan di wadah. Nyalakan mesin. Menghidupkan mesin akan mengaktifkan pompa oli yang menarik oli menciptakan tekanan di saluran keluar. Dalam contoh ini, pompa dioperasikan dengan penggerak rantai dari poros-engkol. Meskipun penggerak roda gigi atau pompa yang dipasang langsung pada poros-engkol juga dapat digunakan. Katup pelepas tekanan mengontrol tekanan batas dan terbuka ketika tekanan aman yang diizinkan terlampaui. Alat ini dipasang di pompa oli atau di bagian awal galeri oli. Mari kita lihat sekilas cara kerja beberapa pompa oli. Anda dapat melihat beberapa pompa roda gigi yang berfungsi sebagai roda oli. Mereka dapat menampilkan penyatuan roda gigi eksternal atau internal. Pompa generator yang tidak memiliki sekat berbentuk bulat sabit dan kurang merupakan salah satu jenis pompa yang memiliki sambungan roda gigi internal. Variasi lainnya adalah pompa oli pelepasan variabel. Oli bertekanan mengalir dari pompa ke dalam galeri oli, blok silinder. Setelah dibersihkan dari debu, logam halus, dan kotoran oli lainnya dengan melewati filter oli. Jika filter terlalu tersumbat, oli akan melewati katup bypass tanpa dibersihkan. Jadi ganti filter setiap kali Anda mengganti oli. Saluran keluar di filter dilengkapi sensor tekanan oli, namun kita akan membicarakannya nanti. Oli mengalir di sepanjang galeri oli blok silinder menuju jurnal utama poros engkol, di mana oli melumasi jurnal utama dan bantalan utamanya di bawah tekanan. Hal ini menghasilkan lapisan minyak yang sangat meminimalkan gesekan. Setelah itu oli mengalir melalui saluran poros engkol dan melumasi jurnal batang dan bantalan batang penghubungnya. Mari kita lihat lebih dekat saluran oli poros engkol. Oli bertekanan didorong keluar dari bantalan batang penghubung melalui putaran poros engkol dan disemprotkan ke seluruh bak mesin, melumasi dinding silinder piston. Pin piston dan sebagian penggerak waktu. Hal ini juga menimbulkan kabut oli di bak mesin. Minyak yang terciprat kemudian mengalir ke bak minyak. Secara bersamaan, sebagian oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder dan kepala silinder yang pada akhirnya mencapai jurnal camshaft dan didorong keluar untuk melumasi penggerak waktu, termasuk hubungan tapet dan batang katup secara gravitasi dan umpan percikan. Oli kemudian kembali ke bak oli dan siklusnya dimulai dari awal lagi. Sistem harus memiliki setidaknya satu sensor yang mengontrol fungsi sistem. Sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem, termasuk bagian hilir filter dan di ujung galeri oli. Terkadang sistem dilengkapi beberapa sensor, misalnya filter upstream dan downstream.
Bila tekanan oli dalam sistem pelumasan rendah, lampu peringatan akan menyala di dashboard. Kita telah melihat salah satu desain sistem pelumasan paling dasar. Sistem yang lebih kompleks mungkin mencakup sensor suhu oli, sensor ketinggian oli, dan radiator berpendingin udara atau air. Radiator pendingin juga dapat menampilkan berbagai skema sambungan. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendinginan silinder, piston, dan pin piston, seperti saluran oli tambahan di batang penghubung, lubang oli di bagian bawah batang penghubung, secara nozzle jet oli di blok silinder. Pelumasan juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional, seperti pengisi daya turbo. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Oleh karena itu, oli motor bertekanan sangat penting untuk penyetel jarak celah hidrolik. Beberapa sistem timing katup variabel dan tensioner hidrolik penggerak timing. Untuk mencegah kelebihan oli di ruang bakar, piston dilengkapi dengan cincin pengontrol oli yang menghilangkan sebagian besar oli dari dinding silinder, serta segel batang katup yang mencegah masuknya oli berlebih melalui batang katup. Berbagai gasket dan segel oli di antara bagian mesin yang membantu mencegah oli keluar dari mesin. Terakhir, perlu diingat bahwa penggantian oli sangatlah penting, karena seiring berjalannya waktu oli akan terkontaminasi sehingga menyebabkan kualitasnya menurun. Jadi gantilah oli Anda secara rutin. Penggunaan oli kotor dalam jangka waktu lama dalam mengakibatkan kesausan mesin yang ini menyimpulkan ulasan kami. Baik, itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.